وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, hafizakumullahu taala, ini adalah segmen latihan 5 menit membahas kaidah Al-Qur'an untuk jiwa dan kehidupan. Dan pada video kali ini, kita telah sampai pada kaidah nomor 4. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balil insanu ala nafsihi basirah, walau alqa ma'adzirah. Bahkan, manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Surah Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Manusia seringkali berupaya mengingkari perbuatan serta ucapannya yang salah. Lalu, dia mengemukakan berbagai macam alasan untuk membenarkan kesalahannya tadi. Padahal, dirinya lah yang sebetulnya paling tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada yang mengetahui tentang diri seseorang kecuali orang itu sendiri. Walaupun dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan hakikat sebenarnya tentang dirinya dari pandangan dan pendengaran manusia. Ayat ini merupakan salah satu kaidah utama yang terkait bagaimana cara kita berinteraksi dengan jiwa sekaligus memberikan solusi dan penangkal dari keburukan. Dalam waktu bersamaan, kaidah ini juga merupakan tangga naik agar jiwa kita selalu bersih dari kerak-kerak dosa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Asy-Syams ayat 9, Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Apabila kita perhatikan pada redaksi ayat ini terdapat lafadz basirah, bukan lafadz yang lain. Lafadz basirah mengandung makna jelas dan terang benderang, penuh dengan kekuatan hujjah. Seperti saat kita mengatakan kepada orang lain, kamu adalah hujjah atas dirimu sendiri. Lalu bagaimana menerapkan kaidah ini di dalam kehidupan kita? Barakallahu fikum, kita sering menemukan banyak orang merasa berat dengan syariat-syariat yang ada di dalam agama kita. Apabila bertemu dengan nas-nas perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merasa berat. Dia kemudian melakukan pembelaan diri dengan mengatakan ini ataupun mengatakan itu. Artinya dia merasa terbebani, tidak sanggup. Padahal itu adalah karena dia lebih condong untuk mengikuti hawa nafsunya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa nafsu atau hawa nafsu selalu mendorong agar kita melakukan perbuatan yang buruk. Maka harusnya bagaimana kita sebagai seorang mukmin terhadap ayat-ayat Al-Qur'an adalah patuh dan menerima seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 65. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Salah seorang ulama salaf berkata, sikap jujur yang indah adalah Anda mengakui kesalahan-kesalahan diri Anda sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, kaidah yang mulia ini menunjukkan kepada manusia agar melihat dan mencermati kekurangannya. Setelah itu, ia berusaha semaksimal mungkin berlepas diri dan merubah kekurangan itu menjadi kelebihan. Tidak ada orang yang paling mengetahui tentang kekurangan dan aibnya sendiri, kecuali orang itu sendiri. Tidak ada orang yang lebih memahami dosa dan kesalahan, kecuali ya orang itu sendiri. Demikian juga dengan kelakuan-kelakuan
yang tersembunyi pada dirinya. Maka barang siapa yang telah mengenal kadar dirinya, maka ia tidak akan termakan oleh pujian atau tidak akan terganggu oleh hinaan. Sebab pujian dan hinaan itu tidak terdapat pada dirinya. Bahkan dari sinilah ia bisa memperbaiki kelakuannya yang buruk menjadi lebih baik, atau menjadi jalan untuknya agar bisa meraih banyak kesempurnaan sebagai manusia sesuai dengan kemampuannya. Maka barakallahu fikum, ketahuilah orang-orang yang tidak mengakui dosa dan kesalahannya, maka ia termasuk orang-orang munafik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian menu latihan yang dapat kami sampaikan pada video ini. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Bittaufiqi wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين